Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan komunikasi bisnis ya untuk sesi yang ketiga. Masih melanjutkan yang waktu pertemuan kemarin ya. Kemarin itu kita sudah membahas tentang basic dasar komunikasi, termasuk unsur-unsur dan tujuan komunikasi bisnis yang memang harus dipahami oleh seorang sarjana manajemen sebagai suatu keterampilan ya, keterampilan yang harus dikuasai. Nah, saya kira kalau Anda membaca literatur berkaitan dengan bagaimana komunikasi bisnis itu, termasuk bagaimana peran komunikasi dalam proses manajemen, ini menjadi sesuatu hal yang strategis jadinya ya. Nah, oleh karena itu keberhasilan komunikasi yang akan kita lakukan itu akan sangat tergantung bagaimana komunikator itu mampu membuat satu pengorganisasian, perencanaan berkaitan dengan pesan-pesan bisnis itu sendiri ya. Karena bagaimanapun perencanaan bisnis itu merupakan satu langkah yang cukup strategis ya bagi pencapaian tujuan perusahaan kan ya. Sesuatu hal yang sangat strategis artinya menjadi sesuatu hal yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh ya. Termasuk perencanaan dan desain pesan-pesan bisnis ini juga bisa menjadi salah satu faktor bagaimana penentu keberhasilan dan terciptanya komunikasi yang efektif. Nah, pesan-pesan bisnis ini yang terencana, yang dibuat dengan persiapan yang cukup matang tentunya akan mempermudah bagaimana tujuan komunikasi itu sendiri. Nah, sebagaimana kemarin sedikit sudah pernah saya singgung bahwa ketika seorang individu atau orang-orang yang melakukan proses komunikasi pada saat menyampaikan pesan, pasti di balik pesan itu ada tujuan kan gitu ya. Ada tujuan pesan yang ingin disampaikan. Nah, secara keseluruhan kemarin saya juga mengatakan bahwa tujuan komunikasi bisnis itu pada akhirnya ialah memahami sikap dan perilaku pegawai. Kan gitu ya, pada intinya kan ke sana. Seperti contoh waktu ketika ada orang yang datang kesiangan tidak sesuai dengan jam kerjanya kan gitu ya, itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk bisa dipahami. Nah, sebagai pengantar bahwa pemahaman bersama tentang esensi daripada tujuan kita melakukan komunikasi itu mutlak diperlukan ya agar tercipta bagaimana nanti efektivitas komunikasi itu bisa terjadi. Nah, sebelum masuk ke bagaimana sih merencanakan pesan-pesan bisnis itu, nah tentunya harus dipahami oleh kita bahwa komunikasi bisnis itu ya komunikasi yang lazim atau yang layak, yang biasa digunakan dalam kegiatan organisasi ataupun dalam dunia bisnis, yang biasanya digunakan adalah bentuk komunikasi verbal maupun non verbal. Verbal itu lebih terorganisir kan gitu ya, lebih terencana, lebih sistematis gitu ya dibandingkan dengan non verbal. Tetapi dalam komunikasi bisnis, komunikasi non verbal itu mutlak diperlukan kan gitu ya, karena dia akan memperkuat sinyal verbal yang akan disampaikan oleh komunikator. Nah, oleh karena itu secara keseluruhan juga bahwa tujuan daripada komunikasi ya tentunya di samping memahami sikap dan perilaku pegawai itu ya tentunya ya komunikasi itu pada intinya adalah menyampaikan informasi ya, menyampaikan informasi seseorang kepada orang lain, termasuk berbagi pengalaman, menumbuhkan rasa simpati, melakukan kerjasama, serta mungkin bagi seorang manajer dibutuhkan komunikasi itu untuk menumbuhkan motivasi para pegawainya, jadi ya para pegawainya. Nah, agar tercipta komunikasi yang efektif tentu harus berproses kan gitu ya. Proses komunikasi yang terdiri dari 6 tahap itu ya. 6 tahap dari mulai ide berubah jadi pesan, kemudian dikirim, diterima, diterjemahkan dan ada umpan balik kan gitu ya. Nah, kesemua itu tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Ada komponen, ada unsur ya.
seperti saya kutip dari Harold Laswell gitu ya, bahwa komponen dan unsur yang memang melekat dalam proses komunikasi itu ada who, say what, in what channel, to whom, dan with what effect ya. Ini semua unsur ini akan saling terkait gitu ya, akan saling berkaitan. Apabila salah satu ini bermasalah, maka akan timbullah kesalahan dalam proses komunikasi. Nah, agar kita terhindar dari proses komunikasi tadi ya, supaya kita bisa terhindar, tentu kita harus bisa membuat satu perencanaan pesan-pesan yang baik. Perencanaan pesan yang baik itu harus dirancang ya, harus dirancang sedemikian rupa seperti apa maksud daripada tujuan kita melakukan proses komunikasi, termasuk audien yang akan menerima pesan. Ide pokoknya seperti apa, audien itu adalah komunikan. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting gitu ya. Nah, perlu suatu komposisi yang harus dibuat secara sistematis, komposisi itu. Nah, proses di dalam perencanaan desain pesan itu, memahami proses komposisi daripada pesan itu memang harus dipahami, bahwa proses komposisi itu adalah ketika komunikator bisa menyusun pesan-pesan bisnis yang mungkin bisa dianalogikan seperti misalnya kalau kita sedang ada seseorang, misalkan Ebit GAD ketika dia akan menciptakan sebuah syair lagu kan berawal dari ide dulu kan gitu ya, ide kemudian berubahlah jadi pesan kan gitu, untuk ujug-ujug kan gitu ya. Nah, demikian hal pula dengan proses komposisi untuk pesan-pesan dalam aktivitas kegiatan bisnis kan ya. Nah, keberhasilan ini akan sangat ditentukan bagaimana seorang komunikator itu membuat sebuah perencanaan pesan yang baik. Nah, perencanaan pesan baik itu akan melewati atau harus terpenuhilah unsur daripada proses tahapan menyusun pesan-pesan bisnis itu, yang meliputi 3, dari mulai perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan-pesan kan gitu ya. Perencanaan pesan, pengorganisasian pesan, maupun revisi pesan. Ini di perencanaan. Nah, perencanaan ini ya. Dalam fase perencanaan atau planning phase ini memang harus dirancang hal-hal yang cukup mendasar. Hal yang cukup mendasar itu seperti misalnya ketika ide berubah menjadi pesan, ketika di awal sekali kita akan menyampaikan atau akan melakukan proses komunikasi, maksud dan tujuan komunikasi itu harus memang sudah ada gitu ya. Harus sudah ditentukan terlebih dahulu. Seperti kan pertanyaan saya begini, apakah ada kemarin ya, apakah ada mata kuliah konsentrasi yang memang masih memiliki nilai D atau belum lulus? Itu kan pesannya kan. Tapi tujuannya saya kan bukan untuk itu. Tujuannya untuk mengingatkan agar semua mahasiswa supaya bisa mempersiapkan dari mulai sekarang. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan terkait dengan penyusunan skripsi misalkan kan gitu ya. Nah, itu di dalam proses perencanaan, termasuk audien itu komunikan ya. Jadi memahami komunikan itu siapa yang akan menerima pesan ya, termasuk ide pokok atau main idenya itu, pesan-pesan yang akan disampaikan harus sudah ditentukan, termasuk saluran atau media yang akan digunakan ketika kita akan menyampaikan pesan. Nah, di samping maksud, tujuan, audien maupun menentukan ide pokok gitu ya, sinyal penguat atau intonasi biasanya dalam konteks nonverbal juga perlu diatur kan gitu ya. Apakah kalau kita menggunakan lisan memang kapan suara kita melemah, kapan suara kita mendatar, kapan suara kita meninggi gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyiasati situasi yang ada sehingga tujuan yang dikehendaki itu bisa tercapai. Itu dalam perencanaannya. Nah, di dalam perencanaan ini tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan kan ya. Harus diperhatikan itu jadi supaya ide jadi pesan, terus pesan dikirim tidak liar kan gitu ya, tidak liar, maka kita harus bisa mendefinisikan tujuan. Jadi ketika misalkan saya bertanya siapa di sini yang metodologi penelitiannya nilainya E kan gitu ya. Nah,
di balik itu kan ada tujuan yang tidak saya munculkan kan gitu ya. Kenapa saya menyampaikan pesan seperti itu kan gitu ya. Nah, itu harus secara jelas didefinisikan tujuan itu, termasuk menganalisis audiens dan memilih saluran media yang akan digunakan. Kemudian pengorganisasian. Ini proses penyusunan pesan-pesan bisnis ini akan sangat terkait dengan ini. Setelah tahap perencanaan, tahap selanjutnya adalah pengorganisasian, di mana mengorganisasi ide-ide dan selanjutnya itu harus dituangkan dalam satu naskah. Kalau misalkan kita akan membuat proses komunikasi secara tertulis, ya. Kalau lisan pun harus demikian. Jadi harus terkonsepsikan kalau dalam kegiatan bisnis itu. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar menentukan proses merencanakan ide dah kan gitu ya, merencanakan ide dah kan seperti itu kan, tidak seperti itu ya. Nah, di dalam tujuan perencanaan bisnis yang merupakan salah satu hal yang cukup strategis ini, memang kita harus bisa terlebih dahulu memahami tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi tadi ya, tetapi ialah memahami sikap dan perilaku pegawai. Tetapi pada intinya ada 3 tujuan komunikasi bisnis nih. Ya, jadi ada 3 tujuan yang lebih spesifik daripada komunikasi bisnis itu sendiri, yaitu informing, persuasi, dan kolaborasi ya, atau kolaborasi gitu ya. Jadi informasi, memberikan informasi, melakukan persuasi, dan melakukan kolaborasi. Ini harus dipahami terlebih dahulu ya, dipahami oleh siapa ya, tentunya oleh komunikator kan gitu ya, agar nanti dalam proses pengorganisasian pesan-pesan bisnis ini bisa lebih efektif gitu ya. Nah, organisasi dan komposisi itu akan sangat berkaitan ya, akan sangat erat kaitannya dengan proses penyusunan maupun pengaturan kosakata atau kata-kata ya, kalimat, paragraf, akan sangat berkaitan dengan itu ya. Memang perlu diperhatikan bagaimana menggunakan kata-kata yang baik, menggunakan kata-kata yang tepat, kalimat yang tepat, paragraf yang sederhana, mungkin mudah dipahami, mudah dimengerti, sehingga si penerima pesan itu bisa memahami pesan dan menangkap tujuan daripada pesan itu disampaikan. Itu pengorganisasian. Jadi di dalam tahap pengorganisasian itu adalah mengorganisasikan ide-ide kan gitu ya. Mengorganisasikan ide-ide itu supaya nanti ketika sudah dalam bentuk pesan itu sudah menjadi lebih terorganisir ya. Kemudian yang ketiga yaitu revisi ini ya, revisi pesan-pesan bisnis. Nah, revisi pesan bisnis itu setelah misalnya ide dituangkan dalam kata-kata, dalam kalimat maupun paragraf, perlu diperhatikan apakah kata-kata atau paragraf tersebut telah diekspresikan atau telah sesuai dengan yang seharusnya kan gitu ya. Ini harus diperhatikan dalam proses revisi pesan-pesan bisnis. Kalau ternyata memang belum sesuai, ya lakukan pengecekan ulang, lakukan revisi ulang gitu ya. Perbaiki seperlunya gitu, sehingga apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan pesan itu dapat dicapai seefektif mungkin kan gitu ya, seefektif mungkin. Ini proses tahapannya. Jadi ada 3: merencanakan, mengorganisasi, dan merevisi. Proses ini kalau orang yang sudah memiliki keterampilan komunikasi yang handal, ini bisa berlangsung lebih cepat kan gitu ya. Apalagi kan gitu ya. Sudah hafal lagi bahwa ketika kita akan berkomunikasi kudu boga ide teh kudu direncanakan. Setelah direncanakan harus diorganisir, setelah diorganisir dicek kembali. Ya. Bila memang tidak memungkinkan atau tidak pas boleh direvisi, kalau memang sudah oke boleh lanjut kan seperti itu ya.